Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak, perkenalkan kami case study kelompok satu dari berpikir komputasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fairuz Baraya dengan NPM 2506 550 085. Nama saya Nathanael Abruselo dengan NPM 25066 lalu Tobias Sutanto dengan NPM 25066 08501. Dan perkenalkan saya Jonathan Christopher Sirait dengan NPM 2506 5983 4. Oke, jadi yang pertama di baris paling atas kita melakukan import math. Jadi library ini kami perlukan karena untuk menghitung jarak akurat antara mobil dan parkiran. Kami menggunakan rumus seperti Pythagoras yang membutuhkan operasi dari square root. Fungsi akar tersebut yaitu math.sqrt nanti akan ada di pada modul ini. Lalu yang kedua itu ada class tempat parkir dan dev init. Jadi saya membuat class bernama tempat parkir ini untuk berfungsi sebagai seperti blueprint lah. Blueprint untuk menciptakan objek-objek lokasi parkir yang tersedia nanti. Lalu di metode init kami menginisialisasi data dasar yang sifatnya statis. Seperti di sini ada nama untuk nama tempatnya, lalu ada X parkir dan Y parkir itu seperti untuk koordinatnya, serta slot parkir dan tarif untuk informasi operasionalnya. Selain itu, kami juga menyiapkan atribut distance dan juga duration. Meskipun nilai nanti belum ada saat awal dibuat, kami nanti akan siapkan variabel agar nanti bisa diupdate secara dinamis takdiran dari code ini. Lalu di sini ada get distance duration, yaitu fitur di kelas ini adalah metodenya untuk menghubungkan data parkir dengan input penggunanya nanti saat takdiran. Jadi metode ini menerima input posisi mobil user, yaitu tadi X mobil dan juga Y mobil untuk koordinatnya, dan kecepatan rata-ratanya, yaitu average speed. Lalu ada di sini ada rumusnya. Kami menghitung jarak real time menggunakan rumus namanya seperti vektor Euclid, yaitu selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat lalu diakarkan. Di sini ada di kodenya. Setelah jarak didapat, kita bisa membaginya dengan average speed untuk menciptakan estimasi efisiensi. Jadi hasil perhitungan ini langsung disimpan kembali ke dalam attribute objek self duration yang memungkinkan kode di program utama nanti melakukan sorting untuk merekomendasikan parkir mana yang paling cepat sampai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Setelah itu, setelah kita buat kelas, kita kan punya 3 tempat parkir. Jadi kita bakal buat 3 objek baru, yaitu yang pertama partek, terus kita masukkan kelas tempat parkir, lalu kita masukin nama, yaitu partek, lalu koordinatnya X, yaitu 200, koordinatnya Y, 125, jumlah slot parkir yang tersedia, tarif parkir, dan jarak awal dan durasi. Ini jarak awal dan durasi ya 0 karena memang belum dihitung. Selanjutnya juga sama untuk parcel dan sisi IT. Setelah itu kita membuat input untuk koordinat dari mobil, yaitu input integer untuk koordinat X dari mobil dan input integer dari koordinat Y dari mobil. Setelah itu kita memasukkan average speed dari mobil. Setelah itu kita membuat metode partek.getDistanceDuration. Jadi tujuan dari kode ini adalah untuk melakukan perhitungan jarak dan durasi menuju ketiga tempat parkir tersebut.
Oke, selanjutnya kita ke bagian coding ini. Di sini ada print list tempat parkir ini untuk menampilkan tempat parkiran mana aja yang bakal kita pakai, yaitu parkiran ke-1 Partek, parkiran ke-2 Parceng, dan parkiran ke-3 CIT. Setelah itu ada looping parkiran di mana dia itu tuh menjelaskan variabel-variabel yang dalam dia itu tuh mencetak detail parkiran-parkiran yang dipakai, yaitu slot parkiran sisa berapa, tarif parkirannya berapa, dan durasinya berapa ke situ. Nah, di bawahnya ini ada fastest sama dengan partek duration, fastest name sama dengan partek name, fastest slot sama dengan partek slot parkir, fastest tarif sama dengan partek tarif parkir. Intinya di sini itu tuh kita memakai partek sebagai patokan utama kita yang nanti akan menjadi hasil akhir dari pencarian parkiran kita ini. Yaitu oleh karena itu, kalau misalnya nanti kita masukin yang lain yang lebih cepat lagi, itu nanti bakal refresh lagi kodenya. Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara ada yang di bawahnya ini lagi codingannya, yaitu yang for i in parkiran. If parkiran i kali duration itu lebih kecil dari fastest, maka fastest sama dengan parkiran yang baru kali duration fastest name-nya. Intinya di sini tuh dia bakalan nge-refresh ke yang barunya lagi. Nah, dan yang di bawahnya ini yang print fn fastest name adalah tempat parkir dengan durasi perjalanan tercepat di angka bla bla bla. Ini tuh nanti dia akan menampilkan hasil akhirnya. Di mana hasil akhirnya itu tuh nanti outputnya adalah tempat parkir yang dengan durasi perjalanan tercepat di angka bla 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 menit dengan sisa slot parkir bla 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 slot dan tarif parkir sebesar Rp bla bla bla. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jalan kerja dari programnya. Pertama, kita masukkan dulu koordinat X dari kendaraan kita. Kita masukkan 250. Lalu diminta lagi koordinat Y-nya, kita masukkan 300. Dan diminta kecepatan rata-rata dari kendaraan kita. Kita contoh 15 km per jam. Dan dia akan menampilkan list tempat parkir yang ada di sekitar kita. Dan dari list itu dia akan memilih tempat parkir yang paling dekat. Di sini pilihannya itu Partek dengan durasi 12 menit, sisa slot parkir 4, dan tarif parkirnya itu 3.000. Sekian.